Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima uglik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita sama-sama dapat bertatap maya kembali dalam pengajian kita yang sudah beberapa saat terhenti. Dan mohon maaf untuk kali ini baru bisa dilaksanakan kembali. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Akhlaq lil Banat. Kita memasuki pada poin nomor 5. Silakan kalian buka ya kitabnya, yaitu ada di halaman 19, Al-Akhlaq lil Banat jilid 2 ya. Baik, nubzatun min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Sekelumit tentang akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sekelumit? Karena tentunya kalau menggambarkan akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu tidak akan cukup digambarkan dalam kitab yang kecil ini ya. Tapi setidaknya kita mengambil mutiara-mutiara daripada akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awalan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa al-qudwatul hasanatu lil muslimina, adalah qudwah, contoh tauladan yang baik, lil muslimina, bagi kaum muslimin. Fi aqwalihi, baik dalam perkataannya, wa af'alihi, dan pekerjaan atau perbuatan-perbuatannya, wasiratihi, dan peri kehidupannya, wa ibadatihi, dan ibadah-ibadahnya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kalian pada fi Rasulillahi, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanatun, contoh tauladan yang baik. Fayajibu alaiki, maka wajib atasmu ya, antak tadi binabiyiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk meneladani ya Nabi kita, nabimu sallallahu alaihi wasallam, wa tattabi'ihi, dan mengikutinya. Supaya apa? Litas adi, agar kamu bahagia, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Watanali, dan engkau akan mendapatkan al khairati, kebaikan-kebaikan, al batinah, yang lahir, wadhahirata, dan yang
lahir, yang al-batinah yang batin, wad-dhahirata yang lahir. Wa inna min ahlakihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sesungguhnya di antara akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-sidqa, yaitu jujur, ya, berkata jujur. Maka dabaqatu, beliau tidak pernah, ya, berbohong, berdusta sekalipun. La fil jiddi wala fil majzi, ya. Baik dalam keadaan sungguh-sungguh wala fil majzi, atau juga pada waktu bersenda gurau. Wa qad istaharobihi, dan sungguh telah terkenal tengah masyhur tentang hal ini, min hini nash'atihi, mulai dari masa pertumbuhannya, masa hidupnya beliau, ya. Jadi dari mulai masa kecilnya. Wa syahidalahu, dan menyaksikan, nah, tentangnya siapa? Al-a'da, ya, para musuh, ya. Jadi para lawan-lawannya. Fadlan anil asdiqaihi, ya, terlebih lagi dari kawan-kawannya, teman-temannya beliau ketika kecil, ya. Sa'ida ala sofa, ala sofa. Nah, suatu ketika, ya, beliau itu di awal masa kenabiannya, ya, awala bi'satihi, beliau naik kemana? Ala sofa, ke bukit Sofa. Fi awali bi'satihi, pada awal diutusnya beliau. Wa nada qabaila qaumihi, lalu beliau memanggil kabilah-kabilah kaumnya. Beliau memanggil, mengundang suku-suku daripada kaum-kaumnya, bi'a'la sautihi, dengan suara yang lantang. Falamma itama'u, maka ketika mereka berkumpul, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza akhbartukum, jika aku kabarkan kepada kalian, idza akhbartukum, jika aku kabarkan kepada kalian, beritahukan kepada kalian, anna khailan, bahwa ada pasukan berkuda bil wadi, di suatu lembah, ya. Satu giru alaikum, akan menyerang kalian. Fahal antum musaddiki, apakah kalian akan membenarkanku? Apakah kalian akan mempercayaiku? Ajabu kulluhum, mereka menjawab seluruhnya. Bilisanin wahidin, dengan satu suara. Majarrabna alaika illa sidqan, kami tidak pernah mendengar darimu illa sidqan, kecuali perkataan yang benar. Wal amanata, dan beliau juga dikenal orang yang amanah. Hatta istaharo baina qaumihi, sehingga dikenal di antara kaumnya, bila qabi Muhammadin al-Amin, dengan julukan, dengan gelar
Muhammad al-Amin. Walamma jaddada. Nah, ketika memperbaharui, memperbaiki bina al-Ka'bati, bangunan Ka'bah, ikhtalafu mereka berselisih. Fiman yada'u al-hajaro. Ya. Siapa yang berhak meletakkan hajar al-aswada, hajar aswad, makanahu pada tempatnya. Hatta tawa'adu lil qital, sampai mereka itu ya saling mengancam untuk berperang. Summa ittafaku, kemudian mereka bersepakat ala ayyakuna, agar ya, dipilih, dijadikan al-hakamu penengah, ya, awwala dakhilin min babil masjid, yaitu orang yang pertama masuk ke dalam masjid. Nah, karena mereka itu berselisih, akhirnya mereka sepakat, sudah, sekarang pilih saja penengahnya. Nah, untuk memilih penengah di antara mereka, maka mereka memutuskan untuk yang akan memilih itu adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid. Fa'idha huwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ternyata ya, akhirnya ya bahwa yang maksud itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali masuk ke dalam masjid. Fa'idha huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berbahagia, bergembira dengan hal itu. Wa qalu, dan mereka berkata, orang-orang Quraisy itu, hada al-amin, ini adalah al-amin. Wa kulluna nardahu hakaman, kita semua ridho dia sebagai hakim, sebagai yang menengahi. Ya. Bahwa doal hajaro fi saubin, lalu beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan hajar aswad itu di satu kain. Ya. Waqala, lalu beliau berkata, liyakhud kullu ra'isin bitorpin min atrofis saum. Setiap kepala, setiap orang yang memimpinnya ra'is, ya, kullu ra'isin, ya, liyakhud, untuk mengambil atau ya untuk menyentuh, ya, mengambil, liyakhud kullu ra'isin, setiap pemimpin bitorpin, di ujung min atrofis saum, ya, dari ujung kain. Summa yarfa'unahu, kemudian mereka mengangkatnya, ila mahalihi, ke tempatnya, fa'amilu biro'ihi, dan kemudian mereka itu mengerjakan dari apa yang menjadi pendapatnya. Jadi kata beliau itu, hendaknya setiap pemimpin suku memegang ujung masing-masing kain. Jadi mereka sepakat ya dengan pendapat Nabi. Jadi mereka mengangkat batu, kemudian meletakkan hajar aswad itu di tempat semula. Ya, di tempat semula. Maka dari itu apa? Setelah itu wa doa sallallahu alaihi wasallam al hajarul aswad fi maudihi wa zalal hilaf. Maka hilanglah perselisihan. Wa kana katsira min Quraisy, ya. Dan juga
bukti daripada amanahnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, bahwa banyak dari orang-orang kafir Quraisy itu yastaudiuna, ya, mereka menitipkan barang, ya, yastaudiuna nafisa amwalihim, ya, barang-barang harta berharga mereka fi darihi di kediamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walamma aroda al hijrata ilal Madinah. Nah, ketika beliau hendak berhijrah ke Madinah, karena a'domahamihi, yang menjadi hal yang terbesar pemikirannya itu adalah piman yanubu anhu, siapa orang yang akan mengembalikan ataupun mewakilinya, ya, mewakilinya untuk mengembalikan itu, ya, firodi al amanati ila ahliha, untuk mengembalikan amanah-amanah itu ke pemilik-pemiliknya. Bagaimana hal ini? Pak Amaro Sayyidana Aliyan, lalu beliau memerintahkan Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu bidalika, dalam hal itu. Wa qala lahu, lalu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, la tugadir Makkata, janganlah engkau meninggalkan Mekah, ya, hatta tantahya min adail amanati, sampai engkau selesai melaksanakan amanah-amanah ini, sampai melaksanakan tanggung jawabnya, ya. Wafil hadis, dan di dalam hadis ini ditegaskan, wallahi, nah, kata beliau, wallahi, demi Allah, inni la aminun pisama, sesungguhnya akulah orang yang jujur di langit, aminun fil ardi, dan orang yang jujur di bumi. Nah, selanjutnya anak-anakku, salisan wal birra bil wa'di. Nah, beliau itu selalu menepati janji. Qala Abdullah bin Abil Hamsa, berkata Abdullah bin Abul Hamsa. Berkata Abdullah bin Abul Hamsa, apa yang dikatakan Abdullah bin Abil Hamsa ini? Ya. Bayatun Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku melakukan transaksi jual beli. Pernah melakukan transaksi menjual sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bibaiin, dengan satu penjualan, qabla ayyub as, sebelum beliau itu diangkat menjadi Rasul, sebelum diutus menjadi Rasul. Wa baqiyat lahu baqiyatun, ya. Jadi ternyata masih ada sisa untuk beliau. Jadi ada kembalian. Fa wa'adtuhu, lalu aku menjanjikannya, an atiyahu biha, untuk mendatangkannya ataupun untuk memberikannya, fi makanihi, di tempatnya yang telah ditentukan. Apa yang terjadi? Panas itu, maka aku lupa. Summa dakartu ba'da salasin, lalu aku itu mengingat setelah 3 hari. Jadi si Abul Hamsa ini berjanji nanti akan aku kembalikan, ya, dengan satu tempat. Nah, pada saat itu ternyata Abul Hamsa ini lupa, sampai baru ingat-ingat setelah tiga hari. Ba'da salasin. Faji itu, lalu aku datang, faida huwa fi makanihi. Ternyata beliau itu masih ada di tempatnya. Subhanallah. Nah, ya. Beliau kalau sudah janji, ya seperti itu. Jadi karena sudah janji ada di satu tempat untuk
menunggu ya menunggu. Sampai pada akhirnya beliau itu menunggunya sampai 3 hari. Ya, karena sudah sama-sama berjanji. Faqala, lalu baginda Rasul berkata, ya fata, ya, wahai anak muda, wahai pemuda, engkau, ya fata, engkau itu laqad syaqaqta alayya, engkau telah menyusahkanku. Ana hahuna, aku berada di sini mundu salasin, sudah 3 hari, anta diruka menunggu. Inilah diantara akhlak Rasulullah yang senantiasa menepati janjinya. Apalagi Rasulullah itu wattawadu, beliau adalah orang yang tawadu. Ya. Orang yang tawadu itu adalah orang yang rendah hati. Orang yang senantiasa merendahkan hatinya. Atau suatu ketika yajlisu ma'a ashabihi, beliau duduk bersama sahabat-sahabatnya, haitsu yantahi bihi al majlis, sampai tidak ada lagi tempat duduk, ya. Wa yamsi bainahum, dan beliau akhirnya berjalan di antara mereka. Wala yahtassubrunahum, beliau tidak menghususkan diri, mengistimewakan dirinya di antara lain dari mereka, bimakanin, di satu tempat. Meskipun beliau itu seorang Rasul, tapi beliau tidak memilih mana tempat yang khusus, tidak. Wadahola Makkah, lalu suatu ketika beliau masuk ke Mekah. Bi asroti ala bi maqatil, dengan 10.000 prajuritnya. Rokiban naqatahu, beliau duduk di atas untanya. Motok ti'an roksahu, ya. Jadi beliau itu menundukkan kepalanya. Hatta hadza bihi rohlahu, ya. Sehingga beliau bisa menatap pelananya. Tawadu'an wa khosyatan, ini sebagai bentuk kerendahan diri beliau dan ketakutannya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hajja hijjatal wada. Nah, suatu ketika juga ketika Nabi menunaikan haji wada, fi nahwi mi'ati alfin min ashabihi, ya, bersama 100.000, ya, sahabatnya. Bayangkan, beliau membawa sahabatnya dalam haji wada sebanyak 100.000 sahabat. Farokiba ala rohlin, beliau menaiki unta, ala rohlin rosin, ya, di atas unta yang pelananya itu sudah usang, ya, sudah tidak baik lagi. Wa alaihi kotifatun, ya, di atasnya itu ada alas matusawi arba'ata darohim, yang harganya itu, ya, cuma 4 dirham. Ma'annahu qad malaka, padahal, ya, waktu itu beliau sudah menguasai jaziratul Arab, menguasai jazirah Arab. Nah, anak-anak sekalian, cerita lainnya dari Rasulullah itu, wahumilat ilaihi al-amwal. Suatu ketika diserahkan kepada beliau harta. Walakinahu anfaqaha kullah, tapi beliau menginfakkan seluruhnya. Fisabilillah, di jalan Allah. Kemudian apalagi, ya? Wa nahara fitil kal hijjah, beliau menyembelih hewan kurban berapa banyak coba? Mi'ata badanatin, sebanyak 100 ekor unta. Bidana mi'ata badanatin,
Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Nah, suatu ketika beliau ada dalam sebuah perjalanan, ya, dalam suatu perjalanan fi safarin, wa amaro ashabahu bi ashabahu, ya, dan beliau memerintahkan para sahabatnya bi islahi syatin untuk mendatangkan apa namanya syata. Syat itu kambing, ya. Jadi menyiapkan seekor kambing. Bi ishahi syatin. Faqala rajulun, lalu berkata seorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alayya dabuha, ya, biar aku yang akan menyembelihnya. Wa qala ahor, berkata yang lain, alayya salhuha, ya, aku yang akan mengulitinya. Wa qala ahor, berkata yang lain, alayya tabhuha, aku yang memasaknya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alayya jam'ul hatab, dan aku yang mengumpulkan kayu bakarnya. Beliau itu tidak membedakan, beliau seorang Rasul tetap bekerja. Faqalu, ya Rasulullah, para sahabatnya itu berkata, wahai Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, nafi kal amal, cukuplah kami semua untukmu untuk melakukan hal ini, ya. Jadi biarkanlah kami yang bekerja untuk mencukupimu. Faqala alimtu, aku tahu, annakum takfunani, bahwa kalian melayani aku. Walakin, akan tetapi, akrahu, aku takut, aku tidak suka, an atamayaz, untuk diistimewakan alaikum, oleh kalian. Wa innallaha subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah ta'ala yakrahu min abdihi, ya, tidak suka dari hambanya, ayyarahu, melihatnya, mutamayizan, diistimewakan, mengistimewakan dirinya, baina ashabi, di antara sahabat-sahabatnya. Wa min tawadu'ihi, dan di antara ketabaduan sifat tawadu beliau juga, wa min tawadu'ihi sallallahu alaihi wasallam, annahu idza marra bisibyan, bahwasanya ketika beliau melewati, ya, asibyan, anak-anak, yusallimu alaihim, beliau menyalami mereka. Wala yuhibbu ayyakumalahu ahadun min majlisi, dan beliau tidak suka kalau ada yang berdiri untuknya dari tempat duduknya. Wa yarqa saubahu, beliau itu apa, ya, yarqa saubahu, menambal bajunya. Wa yahsipu na'lahu, memperbaiki sandalnya. Wa yahlubu syatahu, memerah susu kambingnya. Wa yaknusu baitahu, menyapu rumahnya. Wa yahdumu ahlahu, melayani keluarganya. Wa yahmilu ma yastarihi, beliau juga mengambil sendiri apa yang dibelinya, minasuki, biyadihi, dari pasar, dengan tangannya sendiri. Fayaqulu lahu sahibuhu, maka berkata kepada beliau sahabatnya, atini, berikan kepadaku, ahmilhu, aku akan membawakannya. Fayaqulu, lalu bagaimana? Baginda Rasul mengatakan, sahibus syai' ahaqqu bihaqqihi bihamlihi. Nah, orang yang memiliki sesuatu itu lebih berhak daripada untuk membawakannya.
Nah inilah anak-anakku sekalian, ya, beberapa hal yang kaitannya dengan masalah apa namanya, kaitannya dengan akhlak-akhlak daripada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hal ini di antara akhlak Rasulullah itu bisa kita tiru, bisa kita tauladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja dulu, nanti kita lanjutkan kemudian besok hari. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.